Shalom pemirsa, jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa, yakni Good News Program bersama dengan saya, Daniel Hendrata, dan juga istri saya, Dewi Katarina. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan pemirsa setia dari Good News Program. Ya, jangan lupa bahwa sebelum Anda melanjutkan episode ini untuk pencet dulu tombol subscribe dan juga ada lonceng, pencet supaya setiap ada episode baru Anda akan mendapatkan serial atau notifikasi terlebih dahulu, oke? Ya. Ada satu topik yang sangat menarik dan pasti akan memberkati Anda. Topiknya apa? Apa itu? Millennial Prayer Warrior. Wow, Jadi keren. kayaknya ini judul rada-rada gak nyambung gitu ya. Apa iya milenial bisa menjadi pasukan doa? Wah, ini keren banget karena milenial itu kan sekarang memang zaman milenial gitu ya. Jadi yaitu bagi Anda para generasi Y dan juga generasi Z nih. Ini topik yang kami persiapkan untuk Anda karena banyak orang yang cukup skeptik melihat Anda. Dan mereka berkata kayaknya milenial nggak bisa ini, Gak anak bisa muda nggak bisa rohani, itu, nggak sukanya mungkin. lebih hal-hal yang sekuler. Betul, gitu ya. mereka cuma bisa nge-game, mereka cuma bisa nge-vlog gitu. Tapi kalau berdoa syafaat kayaknya nggak mungkin deh. So let's prove them wrong. Kita akan belajar dari seorang pendoa yang luar biasa banget gitu. Apakah memang milenial ini bisa berdoa atau menjadi pendoa syafaat atau tidak? Ya. Dan menampilkan seorang teman kami yaitu Bapak Pendeta Jerry Lubis yang akan menjadi berkat buat Anda karena beliau adalah seorang prayer warrior yang sangat luar biasa sekali ya. Ya, Oke? untuk itu mari sama-sama kita simak satu tayangan video klip yang berikut ini. Milenial dan doa. Kalimat tersebut mungkin memiliki definisi yang sama dengan peribahasa yang sejak kecil telah kita dengar, yaitu bagaikan air dan minyak, suatu hal yang tidak mungkin menyatu. Tapi tunggu dulu, jangan cepat berasumsi atau menyimpulkan bahwa generasi milenial tidak dapat menjadi generasi yang gemar berdoa. Kalau Anda perhatikan kegerakan saat ini, banyak movement doa bagi bangsa yang justru dipenuhi oleh generasi milenial. Pada episode kali ini, Good News Program akan mengangkat topik yang menarik, yaitu Millennials Prayer Warrior. Dengan narasumber kita, Pendeta Jerry Lubis, seorang pelayan Tuhan yang memiliki beban untuk melayani di bagian doa. Episode kali ini akan membuat kita lebih mengerti mengenai esensi sebenarnya dari berdoa. Siap untuk belajar lebih lagi? Jangan beranjak kemana-mana, kita selengkapnya hanya di Good News Program. Kalau kita melihat doa langsung dari sisi yang seperti itu, memang itu bisa membuat doa akhirnya menjadi boring. Open your eyes, hear our good news for you. Good news for you. saudara dibangkitkan dulu, kita dimanunggalkan bersama dengan Tuhan, supaya dari roh itu akan ada kekuatan masuk kepada manusia jiwa saudara, dan kemudian tubuh saudara akan mengalami pembaharuan. Saudara, ini bicara bahwa engkau akan punya pengaruh dalam kehidupan orang lain, menjadi trendsetter, memproduksi sesuatu yang diperlukan oleh banyak orang, mewarnai dunia dengan ide-ide atau penemuan-penemuan yang cemerlang. Open your eyes, hear our good news for you. Good news for you.
Ya pemirsa sekalian, berjumpa lagi bersama dengan kami, yakni dalam Good News Program. Ada suatu topik yang kami janjikan dan ini menarik banget, dengan judul yaitu Millennial Prayer Warrior. Nah, kalau dengar kata-kata prayer warrior kan biasanya lihatnya itu adalah orang-orang yang dalam tanda kutip yang ngeroh-ngeroh, aneh-aneh gitu. Tetapi kita mau belajar nih, apakah kaum milenial ini bisa masuk dalam menjadi pasukan doa. Menampilkan seorang teman kami yaitu Bapak Pendeta Jerry Lubis. Shalom Pak Jerry. Shalom. Welcome to Good News Program. Ya, Pak. welcome to our News. home. Terima kasih untuk waktu availability Bapak untuk bisa menyempatkan waktu bersama Iya. dengan kami. Terima Mau kasih. berkenalan dulu Pak sama Pak Jerry, kalau kami mah udah kenal, tapi buat pemirsa sekalian yang di rumah, Pak Jerry Lubis ini kegiatannya apa sehari-hari, keluarganya, silakan Pak. Ya, sehari-harinya saya melayani full time sebagai seorang hamba Tuhan. Dan keluarga saya, ya istri saya satu tentu. Ya. Saya punya 2 anak putri. Dan dua-duanya sudah tidak tinggal di rumah lagi karena satu sudah menikah. Oh gitu. Ya, ikut dengan suami dan satu tahun depan akan menikah. Oh, Wow. udah gede-gede ya berarti. Ya, Iya. ya. Dan kalau misalnya anak udah gede-gede berarti pergumulan secara keluarga apa nih Pak? Kira-kira Pak? Mungkin masalah kangen. Oh kangen. Oke. Iya, ingin ketemu dengan anak terus seperti itu ya. Oh gitu. Karena biasanya dulu kan satu rumah sama-sama, Ya. tiba-tiba sekarang sudah nggak ada Jarang gitu. ketemu. Iya, ketemunya kan paling lewat gadget dan sebagainya, lewat medsos, lewat HP. Jadi ya gitulah, paling Gitu itu ya? aja. Oke. Jadi di musim ini udah beda gitu ya. Beda. Kayaknya udah kangen cucu juga nih ya. Lagi nunggu nih. Lagi nunggu. All the best untuk keluarga Bapak. Waduh, thank you banget. Ya. Nah Pak, kalau kita membahas tentang tema kita hari ini kan Iya. Millennial Prayer Warrior gitu. Apakah emang iya kaum milenial itu bisa untuk menjadi pendoa syafaat? Kalau ditanya apakah bisa atau enggak, kenapa nggak bisa? Bisa saja. Apalagi juga saya sudah melihat cukup banyak contoh ya tentang milenial atau generasi muda yang bergerak dalam doa secara luar biasa sekali. Dan berkali-kali saya melihat seperti acara rally doa yang dilakukan oleh milenial itu bahkan bisa memenuhi dan memadati gedung-gedung yang besar dan bahkan seperti lapangan sepak bola bisa penuh Dengan kaum milenial. dengan kaum milenial yang berdoa. Wow. Wow. Oke. Jadi bisa saja. Padahal pandangan masyarakat umum yang sekarang berkembang adalah kaum milenial itu kayaknya nggak tertarik dengan hal-hal yang berbau rohani atau ngeroh-ngeroh gitu. Mereka lebih memilih ke dunia-dunia yang sekuler. Ya, Kalau menurut Pak Jerry bagaimana? Memang ada pandangan seperti itu juga, ya karena banyak memang anak-anak muda yang tidak tertarik dengan doa, karena mereka menganggap doa adalah sesuatu yang istilahnya seperti tidak substansial gitu ya, tidak jelas gitu istilahnya, nggak jelas. Sementara mereka ini bisa menghandle alat-alat teknologi Ya. yang serba lengkap sehingga seolah-olah untuk apa berdoa? Ya, sudah ada semuanya ini tersedia secara lengkap. Ya. Untuk apa lagi harus berdoa? Dan seolah-olah berdoa itu sesuatu yang mungkin sudah ketinggalan zaman bahkan. Seperti kata seorang anak remaja kepada ayahnya, buat apa berdoa? Jawabannya pun lama nggak muncul-muncul dengan gadget, aplikasi online, pesan sesuatu 5 menit udah sampai di rumah. Ada yang bilang begitu sama ayahnya. Iya, iya. Nah kalau Bapak sendiri Pak bisa diceritakan nggak kalau orang kenal Jerry Lubis itu adalah pendoa, doa syafaat, departemen doa gitu. Ini menurut Bapak gimana nih? Ya, jadi memang Kok bisa sampai ada jargon seperti itu bagaimana? saya sendiri sampai saat sekarang juga masih bertanya tentang itu. Karena saya sendiri nggak pernah
mendeklarasikan diri sebagai pendoa, Oke. Oh gitu. tetapi Tapi dikenalnya sebagai pendoa. dikenal sebagai pendoa. Jadi mungkin mereka melihat sesuatu ya Oke. dari diri saya sehingga akhirnya saya disebut sebagai pendoa. Tapi memang tidak bisa dipungkiri sejak saya pertama kali bertobat dan kenal Tuhan Yesus, Ya. yaitu setelah beberapa saat setelah lulus SMA. Salah satu hal yang paling saya sukai adalah berdoa. Oke. Kenapa Pak? Pada waktu itu bagi saya berdoa itu berarti berkomunikasi dan berbicara dengan Tuhan. Ya. Dan itu merupakan saat-saat yang sangat menyenangkan buat saya. Ya. Saya bisa bayangkan Tuhan yang begitu luar biasa, tapi mau mendengar doa saya. Dan saya bisa mengucapkan kata-kata yang memuji, meninggikan Tuhan. Dan itu bisa membuat Tuhan menjadi berkenan ketika mendengarnya. Jadi saya sangat menikmati saat-saat doa karena nilai persekutuan dan hubungan dengan Tuhan itu. Nah, banyak orang yang kalau kadang-kadang kita ketemu mereka, mereka berkata, doa saya lagi stuck nih. Karena doa saya menjadi seperti kayak laporan gitu loh. Misalnya Tuhan terima kasih mau makan, berkati makanan ini, itu default gitu ya. Terus kemudian mau tidur, Tuhan saya mau tidur nih Tuhan, udah capek banget badan nih Tuhan. Udah hari ini Tuhan dia kayak nulis jurnal gitu. Hari ini jam 5 saya bangun, jam 6 saya udah jalan, jam 7 udah kena macet, jam 8 sampai kantor udah berbagai macam masalah yang timbul. Terus kemudian nanti istri bilang kayak gini, suami bilang kayak gitu, anak punya masalah ini, pulang kena macet lagi Tuhan. Jadi dia kayak cuman laporan gitu. Nah, menurut Bapak gimana nih? Apakah hari-hari kehidupan banyak orang ini sekarang doa menjadi seperti itu gitu? Saya kira memang seperti itu. Ada banyak orang yang memandang doa hanya sebagai satu pemenuhan kebutuhan. Jadi doa itu baru artinya dipikirkan kalau lagi ada kebutuhan atau ketika sedang mengalami sesuatu kesulitan, musibah, Ya. atau hal-hal yang mendesak, baru tiba-tiba berpikir tentang doa. Atau ingat Tuhan? Iya. Ya. Kalau udah susah baru ingat Tuhan seperti itu. Tetapi kalau kita melihat doa langsung dari sisi yang seperti itu, memang itu bisa membuat doa akhirnya menjadi boring, Rutinitas. jadi rutinitas. Jadi seharusnya ada sesuatu yang cukup berbeda nih. Iya. Oke, nanti kita akan bahas itu Pak ya. Kita akan take break dulu. Ya. Silakan. Ya. Pemirsa jangan kemana-mana, ingin tahu bahasan kami lebih dalam, tetap stay tune hanya di Good News Program. Pun juga sesuatu yang luar biasa buat orang yang berdoa. Ya. Dapat tangkap sesuatu yang nggak mungkin bisa diketahui kalau bukan Tuhan yang kasih tahu. Rahasia ilahi. Puji Iya. Tuhan. Open your eyes, hear our good news for you. Good news for you. Masuk. Pak, bos. Nih, cobain deh. Look so good nih, bos. Taste so good juga loh. Emang enak ya kalau punya istri? Enak. Beda sama kita yang jomblo. Si lu. Hei, istri siapa? Saya masih single. So good, siapa aja bisa masak enak. Lebih baik so good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada So Nice Shake Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk. Biar seru, kita minta tolong shake pakai jurus pamungkas mereka. Serunya makan So Nice Shake Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu. Nge-shake So Nice Shake Shake. Open your eyes, hear our good news for you. Good news for you. Masih bersama kami dalam Good News Program. Hari ini kita membahas Millennial Prayer Warrior. Wow, pasukan doa kaum milenial. Nah, menyambung bahasan kita yang tadi Pak, jadi bagaimana caranya supaya kalau berdoa itu nggak menjadi membosankan atau monotonous gitu ya, tapi bagaimana supaya doa kita itu menjadi semangat gitu. Silakan Pak.
Ya, mulai dengan menyembah. Ya, jadi untuk menjadi seorang pendoa itu sangat penting juga memiliki hati yang menyembah. The heart of a worshipper. Jadi kalau milenial dilatih untuk memuji dan menyembah, nanti kemudian kita tuntun mereka untuk berdoa jadi lebih mudah. Jadi harus mulai melatih milenialnya dengan memuji dan menyembah terlebih dahulu. Karena tidak terlalu susah melatih mereka untuk memuji menyembah, mereka suka sekali. Ya, menyanyikan lagu puji-pujian kepada Tuhan dan menyembah Tuhan itu senang sekali. Apalagi kemudian mereka dapat merasakan hadirat Tuhan pada waktu mereka sedang melakukan itu. Nah, ketika suasana sudah menjadi intim seperti itu dengan Tuhan, untuk menuntun mereka ke dalam doa dan fokusnya kita arahkan mulai berdoa buat orang lain, doa syafaat buat bangsanya, buat temannya dan sebagainya. Itu lebih mudah. Itu jadi lebih mudah sebab kita lihat di situ mereka sudah seperti sudah mulai menyatu begitu dengan Tuhan, dan ketika lagi memuji menyembah Tuhan pun mereka bisa menerima banyak hal ya, tuntunan dari Tuhan, bisa dengar suara Tuhan. Nah, menerima jamahan Tuhan yang bisa membangkitkan juga gairah, sukacita, semangat untuk berdoa. Jadi saya lihat daripada hanya berdoa saja, kalau kita jadikan satu, berdoa, memuji dan menyembah, lebih powerful. Lebih powerful. Bapak ada nggak contoh konkret Bapak pernah mengalami sesuatu, hal-hal yang bersifat misteri, yang orang bilang hanya Tuhan yang tahu, terus kemudian Bapak alami itu dan Bapak misalnya sampaikan kepada seseorang dan itu benar gitu misalnya? Oh ya, itu sudah tidak terhitung jumlahnya, tapi mungkin salah satu yang saya ingat adalah satu kali saya seperti terbangun sekitar jam 2 pagi. Jadi Bapak lagi tidur nih? Lagi tidur. Oke. Jam 2 pagi saya terbangun dan seolah-olah saya dapat melihat seorang teman saya dan istrinya sedang berada di sebuah pulau. Dan kelihatannya mereka berdua sedang berbicara secara serius sekali tentang sesuatu. Dan saya lihat wajah yang tegang dan ada argumen begitu di antara keduanya. Jadi saya mulai bangun dan saya berdoa buat mereka. Saya belum 100% jelas sebetulnya mereka lagi alami apa, tapi yang pasti sepertinya sedang menghadapi satu masalah begitu. Wow. Jadi saya berdoa. Ya. Saya berdoa dan saya minta pengertian dari Tuhan. Saya harus berdoa seperti apa. Dan ketika saya mulai berdoa beberapa saat, lama-lama saya mulai merasa seperti ada rilis begitu ya. Dan biasanya kalau saya rasakan itu seperti doa itu sudah terjawab begitu. Ya, jadi bukan beban lagi, tapi sebuah kelegaan. Ya. Jadi setelah selesai, saya berpikir, ini apa saya kontak teman saya ini, masih jam 2 pagi nih, ya kan? Iya, kalau misalnya dia nggak tidur atau gimana ya, ada keraguan juga di situ. Ini kan ini kan pengalaman subjektif ya. Jadi, akhirnya saya teks aja dulu deh. Saya teks dia. Saya kaget karena dia langsung jawab dan dia jawab bukan dengan teks, dia telepon. Dan dia bilang, yang you katakan benar. Saya dan istri lagi di sebuah pulau, dia sebut sebuah pulau. Ya, wow. Kalau saya ingat tuh Pulau Lombok ya atau apa. Padahal mereka bukan tinggal di Lombok. Enggak, lagi liburan. Ya libur atau memang lagi cari tempat yang sepi untuk bahas masalah itu. Jadi dia bilang, ya saya dan istri lagi di pulau, kalau nggak salah Lombok ya itu ya. Dan kami lagi bicara tentang kemungkinan untuk bercerai. Tidak terlintas dalam pikiran saya. Lagi polisi lagi tidur. Apa kepikir sama saya buat teman saya ini akan bercerai. Tapi kan Tuhan tahu apa yang terjadi. Dan Tuhan mengkomunikasikannya kepada saya. Dan rupanya saya respon seperti itu. Saya bangun, saya doa sampai ada rilis.
Dan kemudian saya bicara, ya Anda kan orang Kristen, mengerti apa yang Alkitab katakan tentang perceraian. Jadi jangan mudah menyerah dulu, perjuangkan. Akhirnya enggak jadi cerai itu. Akhirnya nggak jadi cerai. Mereka Wow, berdua. itu keren banget loh ya. Ya, ini Karena pengalaman supranatural ya. apalagi masalah kayak gini kan, misalnya jam 2 pagi baru dibicarakan dan dia belum kasih tahu siapa-siapa, tiba-tiba Tuhan nyuruh bapak telepon dia. Iya. Itu kan wow, keren Dan banget itu menurut satu saya. kualitas dari pendoa syafaat juga rupanya. Ya. Jadi harus siap dibangunin sama Tuhan gitu. Kapan saja harus siap. Kalau yang lebih milih tidur, males Tuhan gitu nggak bisa kayaknya ya Iya, Pak ya. iya, iya. Nah, Tuhan nggak bakal pilih orang Iya, itu, iya. percuma juga Pilih kan. yang lain yang, Pilih yang terus. siap bangun, yang available. Berarti seharusnya menjadi seorang pendoa syafaat itu adalah hal-hal yang keren-keren yang dapat Oh iya. dimengerti ya. Oh iya. Kalau dapat menangkap esensi daripada Iya. menjadi seorang Jadi pendoa itu kayak syafaat. sebelum sesuatu terjadi, pendoa syafaat tahu duluan Yes. gitu ya, dikasih Iya, tahu that's sama right. Tuhan hal-hal yang Dan misteri. itu pun juga sesuatu yang luar biasa buat orang yang berdoa. Ya. Dapat Oke. tangkap sesuatu yang nggak Iya. mungkin bisa diketahui kalau bukan Tuhan yang kasih tahu. Rahasia ilahi. Iya. Puji Tuhan, kita akan take a break dulu. Wow, millennials it's very exciting gitu ya. Jadi kalau kita berdoa ada satu ranah yang nggak kelihatan, ada dimensi baru gitu ya. Nah di layar televisi Anda boleh hubungi kami tentang apa yang kami lagi bicarakan ya. Atau kalau Anda lagi menyaksikan melalui YouTube, leave a message atau tinggalkan kesan Anda tentang apakah Anda juga punya pengalaman rohani pada waktu berdoa. Kita ingin tahu nih ya, kadang-kadang pada waktu ada hal-hal yang luar biasa yang Anda dapat dan kemudian Anda bisa saling sharekan, dan ini akan menjadi suatu berkat buat orang yang mendengarnya. Oke, stay tune. Nanti akan ada seorang artis rohani yang akan menjadi berkat buat kita. Hanya di Good News Program. Sungguh indah yang kau pikirkan tentang Yang terpenting adalah roh saudara dibangkitkan dulu, kita dimanunggalkan bersama dengan Tuhan, supaya dari roh itu akan ada kekuatan masuk kepada manusia jiwa saudara, dan kemudian tubuh saudara akan mengalami pembaharuan. Saudara, ini bicara bahwa engkau akan punya pengaruh dalam kehidupan orang lain, menjadi trendsetter, memproduksi sesuatu yang diperlukan oleh banyak orang, mewarnai dunia dengan ide-ide atau penemuan-penemuan yang cemerlang. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia.
Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci. Kau sabar, oh, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia, oh, dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh, kasih-Mu Tuhan, tiada yang seperti-Mu. Mengasihiku lebih dari kasihku padamu. Oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Ya, baru aja kita saksikan satu tayangan video klip yang luar biasa nih ya, yang pasti memberkati kita semua. Nah, ini saatnya kuis yang selalu dinantikan pemirsa sekalian di rumah. Pertanyaannya adalah, apakah judul episode Good News hari ini? Anda bisa mengirimkan jawabannya dengan format yang tertera di layar kaca melalui nomor telepon yang tertera atau juga melalui email ke quiz@anugerah.net. Dan kepada 5 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah buku Love Revolution, persembahan dari Pastor Daniel Hendrata dan saya sendiri, Pastor Debbie Katarina. Ini adalah buku terbaru kami, baru terbit nih ya dari percetakan, dan bila Anda masih belum beruntung juga, Anda bisa mendapatkannya melalui link yang tertera di layar kaca atau gadget Anda. Tetap
stay tune bersama kami pemirsa, kami akan kembali membawa lebih banyak good news lagi. Iya. Kenapa sih Pak kebanyakan pendoa itu kok modelnya kurang menarik gitu? Kayak terlalu banyak ngeroh sehingga nggak nginjak bumi. Itu menurut Bapak gimana tuh Pak? Open your eyes, hear our good news for you. Good news for you. Masuk. Pak, bos. Nih, cobain deh. Wah, look so good nih bos. Taste so good juga loh. Emang enak ya kalau punya istri. Enak. Beda sama kita yang jomblo. Hei, istri siapa? Saya masih single. So good, siapa aja bisa masak enak. Lebih baik so good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada Sonai Shake Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk. Biar seru, kita minta tolong Shake pakai jurus pamungkas mereka. Serunya makan Sonai Shake Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu. Nge-shake Sonai Shake Shake. Open your eyes, hear our good news for you. Good news for you. Masih bersama kami Millennial Prayer Warrior. Nah, kembali kepada narasumber kita Bapak Jerry Lubis. Pak, ada pertanyaan nih. Iya. Kenapa sih Pak kebanyakan pendoa itu kok modelnya kurang menarik gitu? Kayak terlalu banyak ngeroh sehingga nggak nginjak bumi. Itu menurut Bapak gimana tuh Pak? Ya karena dari nature dan karakter dari pelayanan doa itu sendiri. Jadi memang berdoa itu sifatnya sangat subjektif ya. Sehingga bisa saja orang jadi terbawa. Ya, karena subjektivitas yang seperti itu. Oleh karena itu untuk meminimalkan hal itu terjadi, kita harus membawa keseimbangan. Caranya Pak bagaimana? Ya kita memperkuat aspek objektifnya dan salah satu yang terbaik adalah dengan banyak baca Alkitab. Jadi ada terikat dalam kebenaran. Iya karena Alkitab kan juga berkata Bapa mencari penyembah-penyembah yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Ya. Jadi jangan hanya sisi rohnya aja, tapi juga kebenarannya. Ada firman Tuhan yang akan keep them grounded gitu ya. Betul, karena kalau kita lihat di Kisah Para Rasul misalnya, ya awal mula gereja itu ada sekitar 120 orang percaya, termasuk 12 rasulnya Tuhan minus Yudas tentu, yang dikatakan dengan tekun sehati berdoa bersama-sama. Dan kalau kita lihat di situ, kita dapati bahwa tidak ada unsur yang boleh dikatakan flaky atau ngeroh, tapi sebaliknya kita melihat mereka mengalami satu pengalaman rohani yang luar biasa sekali ya, ketika Roh Kudus turun ke atas mereka, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus dan berkata-kata dengan bahasa lain seperti yang Roh Kudus berikan. Nah, segera setelah itu, maka Rasul Petrus berdiri dan dia mengutip dari kitab seorang nabi, Nabi Yoel. Ya, dan dia tambahkan lagi dengan satu khotbah yang singkat yang mungkin berkisar antara berapa 5 menit, 10 menit. Dan ternyata hasilnya luar biasa sekali. Ya, ada 3.000 orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus, tetapi setelah itu orang-orang percaya ini mulai berkumpul dalam komunitas-komunitas dan dikatakan di situ bahwa mereka bertekun dalam doa dan pengajaran para rasul. Jadi balance ya. Bukan doa aja, tapi juga ada pengajaran para rasul. Ya. Jadi kalau saya pribadi, pendoa diberikan Bible training yang lebih banyak, lebih bagus biar balance gitu. Ya. Nah Pak, berarti yang Bapak maksudkan itu sewaktu kebaktian berlangsung seharusnya pendoa juga ikut kebaktian dong. Karena banyak kita lihat pendoa-pendoa syafaat mereka nggak ada di sesi kebaktiannya, maka malah mereka dalam ruangan khusus. Apakah kalau
Kalau yang seperti tadi Bapak bilang itu seperti apa? Apakah itu juga berlaku nggak? Iya, seharusnya jangan seperti itu. Karena di beberapa gereja pun saya lihat para pemimpin akan menuntun pendoa untuk tidak melakukan itu. Oh, mereka perlu duduk dan mendengarkan firman dan lebih bagus lagi mendoakan pengkhotbahnya. Oke, atau jemaat yang sedang mendengarkan. Iya, gitu ya. jadi memang mereka terjun dalam pelayanan tidak dilihat orang. Oke, jadi nggak di ruangan yang terpisah, tetap di dalam kumpulan jemaat itu. Cuman mereka sambil dengar firman, sambil tetap berdoa di dalam tetap roh. Berdoa. Gitu. Nah Pak, kita kalau kembali lagi ke bahasan kita tentang millennial prayer warrior untuk mementorkan anak-anak milenial supaya mau bersedia menjadi pasukan doa, itu bagaimana Pak? Apa yang harus kita lakukan? Yang paling penting mereka tuh harus mendapatkan contoh. Ya, misalnya, ya apakah milenial berasal dari keluarga yang berdoa? Ya, misalnya memiliki saat teduh, atau sebagian orang kan menyebutnya dengan istilah mesbah keluarga. Dan di situ mereka belajar dari persekutuan-persekutuan keluarganya itu, belajar dari ayah ibunya untuk berdoa, dan mereka melihat ayah ibunya yang memberikan contoh tentang doa. Nah, itu adalah suasana yang sangat kondusif untuk membuat mereka akhirnya menjadi pendoa. Karena mereka melihat ada keteladanan begitu. Dan kemudian di gereja juga, ya kita tidak tahu apakah gereja tertentu cukup menekankan dan cukup memprioritaskan pelayanan doa, menganggapnya penting mungkin. Ya mungkin tidak semua gereja seperti itu. Jadi latar belakang rumah tangga dan gereja di mana mereka dibesarkan itu sangat mempengaruhi. Mereka akan cari contoh, mereka akan cari teladan. Ya, itu penting sekali ya. Penting Jadi sekali. karena teladan itu akan diingat terus oleh kehidupan anak-anak ini dan mereka akan melakukannya sendiri. Ya, jadi kalau saya bukan seorang pendoa, saya mau berusaha untuk membuat milenial tertarik dengan doa, rasanya nggak bakal berhasil. Karena mereka langsung nangkep kan, ini kan cuma teori aja nih yang dibicarakan. Dan saya dengar Bapak juga banyak menjangkau kaum milenial ya. Iya, saya banyak berkomunikasi dengan mereka. Dan membicarakan beberapa hal yang exciting buat mereka. Banyak sekali yang dibicarakan. Nanti kita akan bicarakan hal itu sebagai penutup ya. Nah pemirsa sekalian, kita tahu berdoa ini penting banget. Karena berdoa itu adalah seperti nafas kehidupan bagi orang-orang Kristen. Nah banyak orang yang tidak lagi mengerti akan hal ini. Oleh karena itu apabila Anda mempunyai permasalahan pergumulan di dalam kehidupan Anda, kami pun ada mempersiapkan, ada satu tim yang akan berdoa buat Anda. Kami tahu bahwa doa ini besar sekali kuasanya karena itu tertulis dalam firman Tuhan. Ini adalah suatu kebenaran, pemirsa sekalian. Ya, oleh karena itu, apabila Anda memiliki pergumulan dalam kehidupan, Anda bisa hubungi kami baik melalui WA ataupun melalui email, ya, ataupun SMS, dan tim kami akan siap untuk membantu dan memberikan dukungan buat Anda. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Jangan kemana-mana, masih ada 2 segmen lagi bersama dengan kami di Good News Program. Mulai doakan keluarganya, mulai doakan pendetanya, temannya di sekolah. Tapi kemudian saya melatih mereka juga untuk mulai mengucapkan firman Tuhan. Open your eyes, hear our good news for you. Good news for you. Pemirsa, sejak tahun 2005 kita telah bersama-sama di dalam Good News Program. Terima kasih untuk kesetiaan dari pemirsa setia Good News Program, khususnya buat partner dari Anugerah Ministries. Bila ada di antara pemirsa yang belum menjadi partner Anugerah Ministries, izinkan saya mengetuk hati Anda. Mari sama-sama kita dukung Anugerah Ministries supaya bisa lebih banyak lagi pekerjaan Tuhan yang kita lakukan bersama-sama. Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa atau memberikan taburan di nomor rekening yang tertera. Pemirsa, kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Open your eyes, hear our good news for you. Good news for you. Masih bersama dengan kami di Good News Program.
ya membangkitkan kaum milenial jadi para pendoa. Kita tahu bahwa hal berdoa ini sangat penting sekali. Oleh karena itu hari ini kita membahas tentang ini. Silakan, Dep. Ya, nah Pak Jerry pasti punya pengalaman dalam mementorkan anak-anak milenial ini ya Pak. Semestinya apa sih yang menjadi concern mereka gitu? Apakah mereka punya pertanyaan-pertanyaan yang mempresentasikan cara berpikir mereka? Lalu bagaimana Bapak menjawabnya? Ya, pertanyaan milenial itu banyak sekali. Tentu. Dan dari beberapa pengakuan mereka, kebanyakan pertanyaan mereka itu tidak terjawab di rumah dan tidak terjawab di gereja bahkan. Oke. Misalnya apa, Pak? Ya, ada beberapa pertanyaan yang mereka anggap seolah-olah jadi seperti tabu kalau ditanyakan di gereja. Jadi seperti mereka jadi malah divonis begitu. Ya, misalnya pertanyaan seperti apa itu? Kebanyakan berkaitan dengan lifestyle milenial dan teknologi mereka, yang mungkin bagi generasi pendahulu itu sesuatu yang asing gitu ya. Mereka ingin tahu tentang, contohnya ini lucu sekali. Pernah ada seorang pemuda bertanya, bolehkah menikah dengan robot? Oke. Ya. Dan dia mau tahu jawabannya boleh apa tidak. Ya, lalu bagaimana Bapak saya bisa menjawabnya? saja bilang, ngapain sih tanya yang gitu-gitu. Tapi ternyata ketika saya lihat misalnya di Jepang, banyak yang kemudian memiliki kekasih yang sifatnya virtual. Dan ketika saya tanya sama mereka, kok sampai berpikir seperti itu? Jawabannya memang buat saya sih jadi lucu karena mereka bilang enak. Satu, nggak menuntut. Wah, ini berarti kaum perempuan ini harus memberikan gambaran yang lebih benar. Nggak egois, nggak bakal bohong dan kemudian nggak bakal ninggalin gitu ya. Wow. Dan ya seperti itu. Ya. Ya, jadi akhirnya saya tampung pertanyaan mereka. Yang saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa jawab, saya bilang yuk kita riset bersama, kita temukan jawabannya. Nah, pada akhirnya saya temukan cara untuk menampung semua pertanyaan mereka dan memberikan jawaban yang boleh dikatakan cukup memuaskan. Tetapi kemudian terus menuntun mereka kepada firman Tuhan. Ujungnya harus ke sana, Pak ya? Ujungnya ke sana. Ya. Karena saya katakan kalau mau jawaban yang tuntas dan mutlak, cuman firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah satu-satunya kebenaran. Amin. Kebenaran yang absolut. Ya. Betul. Ya, lebih daripada itu adalah teori manusia. Ya, manusia bisa benar, bisa salah. Ya. Tapi kalau Tuhan nggak mungkin salah. Ya. Nah, kemudian saya tuntun mereka ke firman. Kita banyak belajar tentang firman dan dari situ saya kemudian melatih mereka untuk berdoa. Ya, di samping mengajar mereka untuk banyak memuji, menyembah Tuhan dan mulai doakan keluarganya, mulai doakan pendetanya, temannya di sekolah. Tapi kemudian saya melatih mereka juga untuk mulai mengucapkan firman Tuhan. Oke, di dalam doa mereka. Di dalam doa. Jadi menjadi doa yang bersifat profetik. Iya, gitu. mendeklarasikan firman Tuhan. Dan itu sangat menggairahkan sekali ya. Bahwa firman Tuhan yang begitu luar biasa yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan segala sesuatu menjadi ada, itu bisa kita ucapkan dengan mulut kita. Wow. Itu luar biasa sekali. Dan kita dapat merasakan seperti pada waktu kita melakukannya ada kuasa ya. Ada kuasa dalam firman-Nya. Itu salah satu cara yang efektif sekali. Hal-hal seperti itu menarik ya buat kaum milenial ya Pak ya? Menarik. Karena jadi mereka tahu apa yang harus diucapkan. Yang diucapkan firman Tuhan ada, tinggal buka Alkitab. Ya, dan mereka harus tahu dulu isi Alkitabnya apa untuk Harus bisa tahu. mengucapkan dalam doa mereka. Harus tahu, iya. Ada pertanyaan lagi Pak yang mungkin ditanyakan oleh Ya, mereka? pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik gitu dari kaum milenial.
Mungkin tentang doa syafaat. Ada yang satu kali ini berkaitan dengan bahasa roh. Oke. Dan itu ada beberapa yang bertanya soal bahasa roh. Ya, jadi bagi mereka apa logikanya berbicara dalam bahasa yang tidak dapat dimengerti. Tapi itu pun sebetulnya pertanyaan yang ada di Alkitab dan sudah dijawab oleh Rasul Paulus. Ya, jadi satu kali ada seorang yang bertanya kepada saya, Pak, emangnya bahasa roh perlu? Ya perlu dong, saya bilang. Ah, ribut. Maksudnya gimana Ribut, ribut? gak enak dengernya. Dia bilang gitu. Teriak-teriak. Berarti ada konotasi kalau orang berbahasa roh itu teriak-teriak begitu ya? Nah, udah jadi stereotip jadinya. Ya saya nggak tahu yang dia jadikan contoh tuh siapa, yang lagi dibayangkan siapa, kan saya nggak tahu. Tapi saya bilang sama dia, nggak harus teriak tuh. Orang kan bisa bahasa roh tenang-tenang aja. Orang bisa bahasa roh di kamarnya dengan tenang-tenang, tidak teriak. Rasul Paulus berkata kepada jemaat Korintus yang sebetulnya sudah bergerak dalam karunia-karunia Roh Kudus, tapi Rasul Paulus berkata, aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih dari kamu semua. Berarti pasti dia lakukan itu di saat pribadinya, personal time-nya kan, bukan di depan umum. I see, oke. Dan berdoa bahasa roh juga adalah suatu encrypted language ya. Yang hanya Tuhan mengerti dan roh kita mengerti. Bahasa yang bersandi. Iya. Betul. Oke, kita akan lanjutkan bahasan kita setelah break ya Pak. Nah tapi sebelum break pemirsa ada doa yang sudah terjawab nih yang saya rindu bacakan. Doa yang sudah terjawab, keren kan? Jadi kita malas tentang doa dan ini ada doa terjawab. Ya, gitu. doa yang sudah terjawab ya. Yang berkata demikian, Shalom, puji Tuhan, janjinya ya dan amin. Kakak saya telah disembuhkan dari sakit pembengkakan pada jantung dan infeksi paru-paru. Oleh bilur darahnya, sekarang kakak saya sudah pulang dari rumah sakit. Amin. Tuhanku dahsyat, puji Tuhan. Masih adakah di antara pemirsa yang memerlukan bantuan konseling ataupun doa? Anda bisa hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca atau melalui email ke doa@anugerah.net. Sebab tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tetap stay tune bersama kami hanya di Good News Program. Kata yang keren banget nih, yaitu touching heaven and changing earth. Ini keren banget menurut saya karena pada waktu kita berdoa, kita dapat menjangkau surga. Open your eyes, hear our good news for you. Good news for you. Masuk. Pak, bos. Nih, cobain deh. Wah, look so good nih bos. Taste so good juga loh. Emang enak ya kalau punya istri? Enak. Beda sama kita yang jomblo. Si lu. Hei, istri siapa? Saya masih single. So good, siapa aja bisa masak enak. Lebih baik so good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada Sonai Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk. Biar seru, kita minta tolong Shake pakai jurus pamungkas mereka. Serunya makan Sonai Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu. Nge-shake Sonai Shake. Open your eyes, hear our good news for you. Good news for you. Masih bersama kami dalam Good News Program. Kita akan lanjutkan perbincangan kita. Oke, Pak Jari Lubis, adakah kata-kata dorongan yang Bapak mau sampaikan kepada pemirsa di rumah? Karena ini sudah segmen terakhir, khususnya buat orang tua yang punya anak-anak milenial. Silakan Pak. Iya, shalom para orang tua. Kita bersyukur kepada Tuhan karena telah menganugerahkan anak-anak dan bahkan cucu-cucu kepada kita. Amin. Dan memang mereka hidup di satu zaman yang beda sekali dengan kita. Dan mereka memiliki dunia yang juga begitu berbeda dari kita. Tetapi bukan berarti perbedaan ini harus menjadi jurang pemisah atau gap yang tidak dapat diseberangi. Ya, kita dapat membangun jembatan-jembatan untuk mempersatukan, menghubungkan dua generasi.
sehingga bisa terus terjalin hubungan yang baik dan penuh kasih, dan juga bisa terjalin komunikasi yang tidak terputus. Nah, bagaimana caranya? Dari saya sendiri ada keyakinan bahwa sebetulnya tidak ada usia yang terlalu tua untuk belajar. Memang anak-anak muda ini hidup di tengah satu kemajuan dan ledakan teknologi yang sangat luar biasa sekali, tetapi kita pun juga masih tetap dapat mengikuti dan belajar. Ya, kita tidak perlu sampai menjadi profesor atau seperti apa, tapi ada cukup banyak fasilitas, cukup banyak kesempatan dan kemungkinan yang kita bisa pakai untuk belajar agar kita bisa memahami dunia anak kita. Ya, tidak ada salahnya kita belajar juga sedikit-sedikit lah tentang trending milenial, ya, lifestyle-nya mereka. Jadi waktu kita bicara dengan mereka bisa nyambung, dan jangan langsung kalau mereka bertanya, kita sudah langsung memvonis mereka seperti bodoh mungkin atau sesat apalagi. Atau ini yang sering saya dengar, ya, ini cukup banyak saya dengar dari milenial, mereka dituduh sebagai konspirator hanya karena mereka mendapatkan bukti-bukti dan data-data dari sesuatu yang mereka lihat tidak benar. Ya, yang paling bagus adalah kita duduk dulu dan akhirnya kita riset saja bersama-sama. Kita kumpulkan data sebanyak-banyaknya, kita teliti, kita amati secara jujur, dan kita simpulkan bersama-sama. Dan kalau anak-anak melihat bahwa orang tua mau memberikan dirinya untuk turut menyelidiki, memikirkan topik-topik yang mereka butuhkan jawabannya itu, nah itu akan membuat mereka jadi lebih bersemangat, ya, dan lebih mau mempercayai kita. Karena kita concern sampai hal-hal seperti itu, ya, kita mau berusaha untuk menjawab pertanyaan mereka. Dan sekali lagi tentu pada akhirnya kita akan menuntun mereka kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah satu-satunya kebenaran yang bisa memberikan jawaban yang tuntas dan pasti, karena Tuhan selalu menepati janjinya. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Jerry. Kami sangat diberkati sekali dengan penjabaran Bapak. Tuhan berkati Pak, terima kasih. Oke, nah kalau kita melihat firman Tuhan, di firman Tuhan itu kan syarat dengan orang-orang yang berdoa. Nah, ada banyak orang-orang waktu zaman mereka sangat muda banget gitu ya. Dengan kalau Anda yang para millennials melihat, tentunya mungkin bertanya, siapa sih orang-orang muda yang berdoa di Alkitab? Ada satu nama yang menurut saya pribadi itu keren banget, yaitu seorang ratu, seorang perempuan bernama Esther. Ya, menurut saya ini keren banget karena seorang ratu pun berdoa, dan ini bukan orang biasa, tetapi pada waktu dia berdoa karena kondisi yang terpaksa. Memang kita bisa melihat gitu ya, banyak sampai dengan hari ini anak-anak muda ataupun termasuk orang-orang tua yang baru merasa urgensi berdoa pada waktu mereka kepepet, mereka jatuh sakit, perusahaannya bangkrut, anak nggak naik kelas, anak kena narkoba, macam-macam, atau mungkin suaminya udah nggak ada lagi. Nah, tetapi Esther waktu itu diperhadapkan dengan bangsanya akan dimusnahkan. Seorang pamannya bernama Mordekai berkata kepada Esther bahwa sebagai ratu kamu harus mengambil satu tindakan untuk menyelamatkan bangsamu. Esther berkata, sekarang saya udah aman nih posisinya gitu. Saya sebagai ratu dan mungkin kalau saya ketemu raja-raja nanti marah dengan saya. Nah, ini tercatat di kitab Esther. Kita melihat bersama-sama Esther pasal yang keempat. Kita melihat di ayat yang ke-13 dan di sini firman Tuhan berkata, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan luput dari antara semua orang Yahudi. Ayat 14, sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Nah, kita bisa memainkan peran kita sebagai seorang pribadi atau bagian daripada sebuah organisasi atau minimal dari lingkup keluarga kita atau dari gereja kita. Nah, artinya kadang-kadang Tuhan membicarakan ada satu kehancuran atau satu rencana, bahkan ada seorang teman yang mungkin lagi mengalami satu musibah yang sangat besar, tetapi tidak bisa diutarakan kepada banyak orang karena mungkin sensitif atau malu, dan di sini diperlukan orang-orang yang mau stand in the gap. Nah, ada satu kata yang keren banget nih, yaitu touching heaven and changing earth. Ini keren banget menurut saya karena pada waktu kita berdoa, kita dapat menjangkau surga.
Bagaimana seperti orang-orang yang seperti Esther ini sampai akhirnya bangsa Yahudi diselamatkan, musuhnya digantung. Atau bagaimana lagi pada waktu kasus Abraham bersyafaat ini, touching heaven, dengan cara dia bernegosiasi dengan Tuhan, sampai akhirnya dia sampai di angka 10 orang yang seharusnya apabila ada orang benar, maka kota Sodom dan Gomora tidak akan dibinasakan. Sayangnya nggak ada 10 orang. Nah, bagaimana dengan Anda? Millennials, are you ready to pray? Are you ready to touch heaven and change earth? Nah, karena dengan Anda berdoa sesuatu terjadi. Tanpa doa tidak banyak hal terjadi. Doa orang benar, kata firman Tuhan, besar sekali kuasanya. Ya, Anda diberkati dengan program ini. Anda mau berdoa bersama dengan saya? Mari kita berdoa. Kita minta Tuhan berbicara dan bekerja mendatangkan kebaikan. Mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau mengizinkan kami untuk menjadi bagian di dalam bagian berdoa. Kami tahu Tuhan bahwa dengan berdoa kami boleh mengungkapkan isi hati kami. Dengan berdoa kami boleh mengerti isi hati-Mu. Dan Tuhan, biarlah para pemirsa di luar sana, mereka yang selama ini kurang mengerti tentang manfaat doa, mereka boleh belajar dan menangkap sesuatu. Mereka yang punya masalah saat ini juga kami berdoa buat mereka. Tuhan, biarlah favor, mercy, grace-Mu terjadi pada kehidupan mereka. Sehingga apa yang menjadi rencana-Mu ini ditegakkan dalam kehidupan mereka. Tidak ada satupun rencana Tuhan yang jelek. Oleh karena itu, terimalah pemirsa sekalian kemurahan Tuhan, kebaikan, kebajikan, aku memberkati dan melepaskannya bagi kehidupan Anda semua. Engkau terima saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati oleh Tuhan. Katakan, amin. Amin. Ya pemirsa, terima kasih untuk kebersamaan kita bersama hari ini. Kami percaya Anda diberkati, sama seperti kami di studio juga diberkati. Yes. Kita akan berjumpa kembali di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata. Jangan lupa subscribe dulu sebelum berakhir daripada channel ini. @Anugerah Ministries dan pencet loncengnya. Terima kasih sekali atas support Anda. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman sekalian, Anda baru saja menyaksikan sebuah episode Good News program, atau mungkin Anda juga menyaksikan video-video tayangan yang lain yang kami pernah upload pada channel @Anugerah Ministries. Dan saat ini secara pribadi pula saya mengajak Anda untuk berpartner bersama dengan kami, sehingga lebih banyak lagi tayangan-tayangan yang luar biasa. Akan ada inovasi-inovasi baru, akan ada kesempatan bagi Anda juga untuk membantu kami untuk memperlebar kerajaan surga. Jangan lupa untuk subscribe pada channel YouTube kami, yaitu di @Anugerah Ministries. Anda bisa langsung pencet, dan kemudian jangan lupa untuk pencet ada loncengnya, sehingga apabila ada setiap video baru, tayangan baru yang diupload, Anda akan langsung mendapatkan notifikasi pada email Anda atau pada YouTube Anda.